Oke, jadi kita ada tugas dari Pak Budi yang di Moodle ini. Mengapa bidang studi kalian itu bisa dipandang sebagai sains, beri argumen berdasarkan definisi klaim ke oh ya, ini rekam juga 5 menit ya. Oke, jadi Iya. kan kemarin di PowerPoint udah ada ya yang 7 Proses. definisi klaim ke itu, yang ada 7 proses itu, ada yang masih ingat gak sih? Yeay. Aku ya ingat kok. Kalau salah satunya ingat aku tuh ada pengamatan secara akurat ya. Ini kan biasanya kalau di kedokteran itu kan ada aspek kayak diagnosis sama evaluasi kesehatan pasien ya kan. Nah, Iya, bener. benar-benar. Hmm. Biasanya kan kalau buat dokter-dokter tuh biasanya butuh alat medis sama berbagai teknik lah buat melakukan hal ini ya. Misalnya contohnya ya yang kita pernah pelajari itu misalnya fisik atau PF, terus ada juga bisa tunjang ya, contohnya kayak tes darah, X-ray, MRI, dan lain-lainnya gitu. Nah, mungkin yang lain ada yang tahu nggak? Yang Kalau udah ngelakuin pengamatan, pasti bakal kita ngelakuin observasi ya yang direkam. Jadi ini maksudnya tuh buat ngelihat suatu percobaan atau hasil data yang udah kita lihat, terus kita rekam sebaik dan seteliti mungkin. Jadinya mungkin di dunia kedokteran tuh rekam medis ini tuh bisa dipakai buat nyatet semua detail mengenai observasi yang dilakuin. Kayak hasil tes riwayat medis sama perkembangan kondisi pasien. Jadi catatan ini tuh penting. Bener. Buat informasi gitu yang disediain buat analisis lebih lanjut. Dari aku itu aja. Ya, buat izin namanya, berarti kan habis rekaman observasi kan nanti informasinya banyak-banyak, jadi nanti harus diklasifikasikan juga. Kalau banyak-banyak berantakan kan mau cari lagi orang-orang selanjutnya melakukan riset sama atau lihat orang yang penyakitnya sama kan agak susah, jadi harus dikelompokkan, diklasifikasi supaya bisa dilihat dengan lebih mudah ya. Saja nanti kita tinggal nambah lagi ya di dokumennya. Terus juga setelah udah dilakuin observasi, udah dicatat, itu kan harus ada pengembangan teori ya. Jadi kan disamain gitu prinsipnya berdasarkan prinsipnya atau kayak disamain sama pengembangan dari hasil-hasil temuan sebelumnya. Kan contohnya kayak kalian tahu gak sih kayak pasien terus punya gejala tertentu, itu kan dia kan pasti ada korelasinya sama penyakit tertentu juga. Jadi kalau menurut aku ya harus ditarik juga pernyataan umumnya buat kita tahu polanya sama hukumnya untuk melakukan suatu diagnosis gitu ke pasien. Kan dari semua itu kan aku ada dapat juga dari buat menyimpulkan secara deduktif kan. Kita tuh kayak menggunakan hukum-hukum untuk menyimpulkan semuanya tuh secara deduktif. Jadinya kayak berupa kayak prediksi atau kesimpulan tentang kasus seseorang. Jadinya tuh contohnya kayak kalau punya penyakit, pola tertentunya dalam gejala ke dokter, misalnya kayak dokter itu menggunakan pola tersebut untuk memprediksi kondisi pasien yang gejala pasien tersebut. Ya, jadi kayak tadi kan bener ya nyimpulin secara deduktif. Terus abis itu kan kita perlu verifikasi dong ya kan. Biar kalau misalnya bener nggak sih yang kita pertanyaannya tuh pernyataannya bener atau enggak gitu kan. Makanya perlu dilakuin pengamatan tes sama evaluasi tambahan untuk mastiin kalau diagnosis yang kita lakuin ke pasien tuh bener apa enggak gitu. Mungkin kalau yang ketujuh tuh yang seinget aku dia ngumpul pakai teori. Cuman kayak ada yang mau jelasin nggak guys? Kayak aku tahu proses ketujuh tuh kayak ada mengumpulkan teori. Jadinya proses ketujuh tuh kayak bisa dihubungkan dengan variabel dan variabel lain. Setauku tuh kalau ke dalam kedokteran, bidang kedokteran itu bisa mengembangkan teori tentang bagaimana hubungan tentang daripada faktor-faktor. Faktornya tuh bisa kayak seperti genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Ya kan, ini udah agak dekatan 5 menit juga ya, jadi ya udah. Kesimpulannya nanti gimana? kita tinggal kembangkan lagi di dalam dokumennya kan. Ya udah guys, sampai sini aja kali ya. Iya. Tadi pemaparannya udah semua kan? Ya nanti tinggal masukin ke dokumen aja ya guys ya, diupload. Iya. Thank you guys. Oke, thank you Ya, guys. yuk. Bye. Bye.